Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian di Umar Edukasi Channel, channel YouTube kebanggaan kita semuanya, yaitu channel yang akan membahas tentang dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu ya, langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sebuah aplikasi yang sangat penting buat Bapak Ibu semuanya ya. Aplikasi ini bernama aplikasi analisis ulangan harian yang berbasis Excel. Sangat mudah sekali digunakan Bapak Ibu ya. Aplikasi sederhana ya, tidak rumit. Nah, cara penggunaannya bagaimana Bapak Ibu? Cara penggunaannya yang pertama, kita siapkan dulu nilai-nilai yang akan kita inputkan pada aplikasi ini. Perlu diingat Bapak Ibu ya, nilai ini adalah nilai hasil ulangan harian yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan kriteria soal ulangan harian Bapak Ibu ini jumlahnya 10 soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa menginputkan jika soal Bapak Ibu berjumlah 10 soal dalam bentuk soal pilihan ganda. Nah, jadi seperti ini. Nah, langkah pertama bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah kita tulis yang bagian atas ini Bapak Ibu, yang sebelah atas. Di sini bentuk soalnya pilihan ganda, ini diketik saja pilihan ganda, kemudian tanggal pembuatan soalnya atau tanggal pelaksanaan ujiannya silakan ditulis di sini. Misalnya tanggal 24 Agustus 2021 dengan format seperti ini. Kemudian KKM. Nah, KKM ini penting Bapak Ibu, nanti akan mengukur bagaimana nilai-nilai tadi ya. Nilai-nilai tadi yang diukur berdasarkan standarnya KKM. Nah, selanjutnya adalah kelas. Kelas ini silakan diketik yang sebelah kirinya ini, misalnya di sini saya tulis 10 MIA. Nah, sebelah kanannya ini 2. Karena dia ada 2 kelas ya, untuk atau 2 rombel untuk kelas 10 MIA ini seperti ini. Kemudian tahun pelajaran silakan diketik seperti biasanya 2021 garis miring 2022. Kemudian semesternya semester 1. Nah, nama juga silakan diketik. Nama Bapak Ibu sekalian lengkap dengan gelarnya. Nah, untuk NIP ini Bapak Ibu silakan ditulis dengan menambahkan apostrof di bagian depan ini ya. Ini wajib. Kalau tidak ada apostrofnya Bapak Ibu, angka 2 di ujungnya ini nanti hilang, berubah ganti 0 ya. Jadi jangan lupa memberikan tanda koma ini Bapak Ibu yang sebelah atas ini ya. Atau disebut dengan apostrof. Begitu pula untuk NIP kepala madrasahnya sama. Dan yang terakhir adalah alamat pelaksanaan ujian atau alamat sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah urusan identitas ini selesai, baru turun ke bawah sedikit. Di sini ada mata pelajaran Bapak Ibu, silakan diketik mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Misalnya saya ketik di sini adalah akidah akhlak. Untuk kelas ini sudah otomatis terisi karena di atas sudah kita isi tadi. Nah, selanjutnya KD. Nah, KD ini silakan diisikan sesuai dengan KD yang Bapak Ibu ujikan ya. Misalnya KD 1 apa. Nah, di sini bunyinya apa? Singkat saja KD itu ya, tidak perlu ditulis terlalu panjang. Kemudian satuan pendidikannya atau nama sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah header ini atau bagian atas ini selesai, baru kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini adalah ada penulisan nama siswa, adalah siswa-siswa peserta ujian. Kita ketik manual, misalnya di sini saya ketik Umar, kemudian Joni, Wawan dengan jenis kelaminnya sebelah sini. Nah, ini sebenarnya juga bisa Bapak Ibu kita input dengan cara copy paste dari file lain. Misalnya kita sudah punya nama siswa ini, ada 34 siswa di sini. Nah, kita copy saja, kita blok dulu seperti ini. Nah, setelah kita blok, klik kanan, kemudian kita copy. Nah, seperti ini. Kita kembali ke aplikasi tadi. Nah, baru kita klik yang paling atas ini, nomor 1 ya. Klik ke atas, kemudian klik kanan. Gunakan ini Bu, paste spesial. Nah, paste spesial ini akan memberikan kekhususan apa yang akan kita tempel di sini. Kalau tidak paste spesial nanti jadi rusak aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu menggunakan paste spesial. Saya ulangi, klik kanan yang baris paling atas ini, klik kanan, kemudian klik paste spesial dan pilih yang values ini Bapak Ibu ya, atau value. Nah, cuma saya bahasa mudahnya saya eja values. Nah, ini values, diklik saja, kemudian oke. Nah, ketika kita oke seperti ini, otomatis nama-nama siswa masuk tanpa merusak format aplikasinya ya, baris-barisnya, kolom-kolomnya tidak rusak Bapak Ibu ya.
tinggal memasukkan jenis kelamin. Kalau sudah ada misalnya di file awalnya sudah ada jenis kelamin, ya nggak langsung bisa sekaligus ya, tapi karena di sini tidak ada, kita ketik manual jenis kelaminnya. Oke, setelah nama selesai Bapak Ibu ya, kalau misalnya di Bapak Ibu juga punya niche-nya, silahkan diinputkan juga dengan cara yang tadi, copy paste ya, paste spesial, saya ingatkan sekali lagi, supaya aplikasinya tidak rusak. Nah selanjutnya ini abaikan Bapak Ibu, ada pagar-pagar banyak seperti ini, tidak usah pusing ya, nanti pagar-pagar seperti ini akan berubah menjadi angka-angka ketika kita sudah menginput nilai dari masing-masing butir soal yang kita ujikan ya. Namun sebelum kita menginputkan nilai dari masing-masing butir soalnya, kita berikan skor dulu. Nah skor ini skalanya adalah 100 Bapak Ibu ya, 1 sampai 100. Nah berhubung ini 10 soal, maka angka nilai maksimal 100 tadi kita bagi 10 dulu. Berapa jadi skornya satu soal ketika siswa kita menjawab benar, maka kita bagi 10 menjadi 10. Jadi ketika siswa ini menjawab dia benar untuk soal, misalnya soal nomor 1, maka nilainya adalah 10. Begitu seterusnya sampai soal nomor 10. Nah seperti ini. Ini saya copy paste saja biar cepat Bapak Ibu ya. Paste spesial, sekali lagi ya, paste spesial ini memang harus kita spesialkan Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa. Nah selanjutnya kita akan menginputkan nilai. Nah nilai ini tentunya karena ini soal pilihan ganda, beda dengan uraian. Ketika uraian misalnya soal salah ya, kemudian kita kasihan, kita berikan upah nilai, misalnya kalau salah kita berikan setengah selama siswa itu sudah menjawab, kita berikan 0 ketika tidak ada jawaban sama sekali. Nah tidak seperti itu untuk soal pilihan ganda Bapak Ibu, kalau salah 0, kalau benar 10. Nah itu sadis sekali kelihatannya, tapi ya inilah apa boleh buat. Tidak bisa kita memberikan nilai yang kasihan-kasihan tadi, tidak ada ya. Nilai kasihan-kasihan, nilai upah, nilai lelah itu hanya untuk soal uraian. Tetapi untuk soal pilihan ganda, kalau salah ya langsung 0, kalau benar nilainya 10. Langsung kita copy seperti ini, kita persingkat saja Bapak Ibu ya, kita copy nilai yang skor paling atas tadi dan kita paste spesialkan ke bawah seperti ini. Ya, nah kan berubah pagar-pagar tadi kan. Nah, cuma ini kan sama nilainya ya, tidak real ya hasil ujian anak-anak. Nah, kita akan coba otak-otik sedikit ya. Misalnya ini 0 ya, karena salah. Kemudian ini 0 ya. Seperti ini 0. Nah, kan jadi berubah itu nilainya jadi 70. 0 misalnya 0, 0, 0. Nah, seperti ini. 0. Nah kita berikan variasi seperti ini misalnya Bapak Ibu ya. Ada siswa yang nilainya 40, ada yang 50, ada yang 100, mungkin ada yang 90, ada yang 80. Nah seperti ini supaya bervariasi. Nah ketika sudah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah cukup sebenarnya, tidak ada yang perlu diotak-atik lagi. Tugas Bapak Ibu sudah selesai sampai di sini ya. Sudah selesai sampai di sini, dan silakan Bapak Ibu print ya, contoh. Tapi sebelum print kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Nah nanti ketika sebelum di print, silakan di print preview dulu ya. Print preview itu bagaimana caranya? Nah klik sebelah kiri ini, print preview atau melihat dulu sebelum kita cetak ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Sangat bagus sekali nilainya, langsung terhitung secara otomatis. Ketercapaiannya ada prosentasenya di sebelah kiri, kemudian jumlah skornya berapa, jumlah skor maksimalnya berapa, skor ketercapaian masing-masing butir soalnya berapa. Nah ini sudah tinggal cetak saja, sangat praktis Bapak Ibu ya. Nah sekaligus Bapak Ibu ya, ini sepertinya terlalu sempit kertasnya, kita sedikit modifikasi ya supaya mudah supaya bisa tercetak semuanya dalam satu halaman ya, tidak terpotong. Nah seperti ini. Oke, nah jadi full. Baik ya, ketuntasannya ikut masuk kan.
Misalnya ketuntasan belajar. Nah, untuk Abdul Yasin tuntas. Nah, ada juga yang tidak tuntas. Ini siapa ini? Az-Zahra. Nah, Az-Zahra ini nilainya 70. Nilai 70 ini di bawah KKM, sehingga dia tidak tuntas Bapak Ibu ya. 0. Nilainya di bawah KKM. Nah, jadi mudah sekali. Nah, kita lihat hasil analisisnya bagaimana. Hasil analisis ini otomatis berbentuk uraian Bapak Ibu ya. Siswa dinyatakan tuntas dalam belajar jika skor yang diperoleh telah mencapai 74% atau nilai 74 sesuai KKM atau lebih. Maka jumlah siswa seluruhnya 34. Jumlah siswa yang telah tuntas 31. Persentase jumlah siswa yang tuntas 91%. Jadi secara klasikal kelas ini dinyatakan tuntas. Namun demikian, perlu perbaikan klasikal untuk soal nomor sekian ya. Soal perlu perbaikan secara klasikal jika skor ketercapaiannya kurang dari 74% atau rata-rata nilai untuk soal tersebut kurang dari 74. Nah, seperti ini. Nah, untuk siswa yang ini Bapak Ibu ini otomatis terisi yang ini ya, perlu perbaikan individual siswa, yaitu Leva, Emilia, dan Az-Zahra. Nah, 3 anak inilah yang kemudian perlu kita remedial Bapak Ibu ya. Perlu kita remedial. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini lebih rinci lagi, yaitu analisis butir soalnya. Apakah soal kita layak atau tidak Bapak Ibu ya. Ini bisa terbaca di sini. Ini tinggal print saja halaman ini Bapak Ibu ya. Mana soal yang perlu direvisi? Oh, ternyata soal nomor 1 perlu direvisi. Nih, ada keterangannya nih. Soal berapa? Nomor berapa yang diterima? Soal nomor 2, soal nomor 4, soal nomor 5. Nah, ini diterima. Sedangkan soal-soal yang perlu direvisi. Nah, ini banyak yang salah, maksudnya siswa ketika menjawab banyak yang salah di soal nomor ini, sehingga perlu direvisi. Nah, jadi dari sini kita akan tahu Bapak Ibu, kualitas soal kita itu sesuai nggak dengan pemahaman siswa. Nah, kita perlu analisis yang seperti ini. Tanpa analisis kita nggak tahu Bapak Ibu ya, apakah soal kita ini layak atau tidak. Kita sudah pede membuat soal dan ternyata ketika diujikan banyak siswa kita tidak bisa menjawab. Nah, masalahnya di mana? Kan gitu. Bisa jadi soalnya terlalu sulit. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan analisis seperti ini. Nah, selanjutnya ini perbaikan dan pengayaan. Perbaikan itu kalau siswa itu di bawah KKM, pengayaan itu kalau siswa sudah melampaui KKM ya, atau mungkin terlalu tinggi dia siswa nilainya sehingga dia perlu diberikan pengayaan ya. Ini siswa-siswa yang spesial ya, siswa-siswa yang pinter katakanlah nilainya, sehingga dia perlu diberikan pengayaan. Nah, siswa yang diberikan perbaikan tuh bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah soal nomor berapa yang akan diberikan pengayaan. Misalnya soal nomor 1 ya, materinya apa, kemudian pokok perbaikannya di mana. Nah, misalnya di pengertian akidah, di ilmu akidah, ini ketik manual Bapak Ibu ya. Soalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk esai. Nah, jadi semacam ini. Silakan Bapak Ibu berkreasi untuk pemberian remedial. Asal jangan membuat sapu Bapak Ibu ya, atau membeli pot bunga, tidak masuk di sini Bapak Ibu kriteria semacam itu ya. Jadi tidak masuk dalam poin remedial. Remedial itu dalam bentuk tes ulang Bapak Ibu, tapi dengan soal yang lebih mudah. Nah, itu siapa tahu siswa bisa terdongkrak nilainya dengan kita memberikan soal yang lebih mudah. Adapun pengayaan itu diberikan soal ulang juga Bapak Ibu, atau materi tambahan dengan level yang lebih tinggi. Nah, jadi apakah siswa itu mampu atau tidak kira-kira? Atau mungkin di bab berikutnya kita coba uji cobakan ya, soal di bab berikutnya kita uji cobakan kepada anak-anak yang nilainya sudah tinggi tadi. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata anak ini memang sangat paham sekali, dan bahkan soal yang materi yang belum diajarkan saja dia bisa menjawab. Nah, ini kita jangan sampai memandang sebelah mata anak-anak seperti ini Bapak Ibu. Ini anak-anak spesial yang dia diberikan kecerdasan memahami materi itu lebih cepat dari teman-teman yang lain. Nah, anak seperti ini kalau kita abaikan, kita biarkan, dia justru malah tidak produktif Bapak Ibu, malah cenderung malas. Saya sudah bisa. Nah, itu. Maka kita harus antisipasi dengan memberikan materi-materi yang selevel dengan tingkat berpikirnya.
Ini tinggal cetak saja Bapak Ibu. Sebelum dicetak kita print preview dulu. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah pas, cocok halamannya, tinggal kita cetak. Dan terakhir adalah cover. Jadi demikian Bapak Ibu ya, mudah dan praktis sekali. Silakan diulang lagi video ini, karena video ini mungkin saya ngomongnya terlalu cepat karena berkaitan dengan durasi ya. Kalau terlalu panjang nanti kuotanya juga mahal. Bapak Ibu silakan di-download saja dan diulang-ulang diputar supaya sampai Bapak Ibu paham bagaimana cara penggunaannya. Untuk aplikasinya saya akan berikan link di bawah video ini di kolom deskripsi, silakan di-download ya, gratis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan menggunakan aplikasi ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.